Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah ta'ziah rahimakumullah. Yang saya hormati sahibul musibah, keluarga dari Wani dan Rahmat. Yang saya hormati juga Bapak Ketua RW 03 Bapak Sukanda. Yang saya hormati para Satin, Ustaz Abdul Munir, Ustaz Adi Yaqub, kemudian juga Ustaz Ali yang baru saja memimpin zikir, tahlil, tahmid dan surah Yasin yang kita lantunkan dan sekaligus kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebajikan. Apa yang kita lakukan insya Allah berupa amal-amal soleh yang insya Allah amal soleh ini nanti akan menjadi penolong buat kita dan juga menjadi syafaat juga buat kita. Walaupun syafaat yang utama itu adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi syafa'atu jami'an, dan milik Allah yang syafaat itu semuanya. Kemudian syafaat itu nanti akan diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang melakukan kesalahan-kesalahan waktu hidup di dunia ini. Insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam supaya Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dikatakan kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kalau dikatakan seperti itu cukup, kita insya Allah dalam hidup ini ketika menyaksikan kematian seseorang maka akan menjadi baik kalau dikatakan cukup, ya. Tapi ternyata tidak cukup, kenyataannya tidak cukup. Orang melihat orang yang meninggal menganggap biasa. Jadi meninggal itu yang namanya manusia itu ya semuanya akan meninggal, karena Allah sudah katakan, sudah firmankan,
kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, oleh karena ada ayat ini yang mengatakan bahwa semua manusia itu bakalan mati, jadi yang soleh, yang tidak soleh, yang baik, yang tidak baik, yang tua, yang muda, bahkan janin yang masih ada di dalam kandungan seorang ibu itu juga mengalami kematian. Tapi tidak bisa serta-merta menjadi pelajaran buat kita. Kita masih sering asik dengan hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat keduniaan. Bukan hanya senang dengan sifat-sifat yang bersifat keduniaan, tapi senang juga berbuat dosa. Jadi berbuat dosa itu kita anggap sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Padahal sesuatu yang bersifat maksiat itu ada balasannya, dan balasannya adalah ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala atau murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita mau berbuat amal soleh, sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasannya akan sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membahagiakan buat diri kita di dunia ini, bahkan di akhirat nanti. Memang kalau dikembalikan kepada sifat manusia, ya, sifat manusia, tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Ya, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Pasti saja yang namanya manusia berbuat salah. Namun meskipun manusia itu biasa berbuat salah, kan boleh berusaha untuk baik. Alangkah baiknya kita pilih, ya, kita pilih aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bersifat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena memang antara ridho Allah dengan murka Allah itu, ya, berlawanan, ya, berlawanan. Sedangkan sesuatu yang bersifat mendapatkan murka Allah itu ada penolong-penolongnya, yaitu setan yang mengganggu manusia. Kalau yang sudah meninggal, kita cukup mendoakan, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir laha warhamha, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum, dan seterusnya yang kita arahkan kepada orang yang sudah meninggal. Insya Allah doa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau doa kita doa dalam keadaan tersembunyi, ya, tersembunyi. Kita lagi sholat sendirian, kita doakan orang tua kita doakan saudara-saudara kita doakan tetangga-tetangga kita doakan guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi permasalahannya, ketika ada orang yang meninggal,
untuk yang hidup. Kalau yang sudah meninggal sudah tinggal kita doakan. Kita doakan. Tapi kita yang masih hidup, bisakah kita mempersiapkan, ya, nyiapin diri bagaimana supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan dan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya meninggal itu kan ada dua macam, ada yang namanya husnul khatimah, ada yang namanya su'ul khatimah. Penghabisan yang baik dan penghabisan yang buruk. Ini yang kita khawatirkan. Dan keduanya ini akan sangat berkaitan erat dengan kebiasaan kita. Akan sangat berhubungan erat dengan kebiasaan kita. Kenapa kalau kita lihat banyak orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, kemudian tiba-tiba meninggal. Ada orang yang sedang mengimami sholat, membaca Al-Quran, kemudian meninggal. Kemudian ada orang yang sedang sholat malam misalnya, ada yang meninggal. Ada orang yang sedang memberikan ceramah, meninggal. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat kita. Begitu juga orang yang senang dengan hobi atau kegemaran. Apa kegemarannya dalam kesehariannya? Ya, kalau dalam kehidupan sehari-harinya, pekerjaannya mempunyai hobi yang buruk, tidak mustahil pada saat dijemput oleh malakul maut dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini yang kita khawatirkan dan perlu kita usahakan agar menjadi orang yang husnul khatimah. Nah, kalau jarang sholat, jarang ngaji, jarang berbuat baik, beramal soleh, kemudian pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ini kan sama saja di dalam kehidupan sehari-hari pengen dapat duit banyak, tapi kerjanya ngobrol kesana kemari saja. Kira-kira bisa nggak kan? Kita pengen dapat duit banyak, pengen dapat rezeki yang banyak, tapi kerjaan kita misalnya ngobrol terus, kan jauh kemungkinannya. Begitu juga kita pengen husnul khatimah, tapi kita amal sholat kurang peduli. Sholat wajib saja. Sholat wajib misalnya kita kurang perhatikan di awal waktu, apakah kita mau sholat berjamaah atau tidak. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya kalau dikatakan cukup kematian itu sebagai nasihat, iya, kalau kematian itu dijadikan benar-benar sebagai nasihat. Tapi kalau kematian itu dianggap biasa, karena dikatakan manusia itu semuanya bakalan meninggal, akan merasakan kematian, maka yang dikatakan kematian itu cukup sebagai nasihat ternyata belum cukup. Nah, oleh karena itu yang namanya hidayah itu perlu wasilah, perlu perantara. Nah, kegiatan-kegiatan ini insya Allah bisa mengantarkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang mau melaksanakan sholat, mendapat taufik dan hidayah, ya, mendapatkan taufik, kemudian dapat hidayah, kemudian tergerak untuk melaksanakan ibadah atau untuk melakukan sholat. Ini disampaikan oleh kita saling menasehati, saling memberikan peringatan di antara kita, karena boleh jadi petunjuk Allah atau hidayah Allah itu akan bisa kita dapatkan melalui nasihat-nasihat. Begitu juga kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu nasihat. Kalau kita baca, kalau kita pahami maknanya, terjemahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan kita sebagai manusia dengan kata-kata ittaqu wattaqu yawman turja'un fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Banyak, takutlah, wattaqu yauman turja'un, takutlah kepada suatu hari yang kamu akan dikembalikan. Apa sih yang harus kita takutkan? Bahwa kita akan dikembalikan, semuanya kembali kepada Allah. Takut, ya. Kalau yang menciptakan manusia saja Allah memberitahu kita disuruh takut, masa kita nggak ngerti bagaimana kita harus takut? Masa kita nggak takut? Allah saja yang menciptakan kita mengatakan takut, karena yang tahu keadaan hari kiamat itu, sebelum hari kiamat itu dialami oleh semua manusia, Allah sudah tahu. Makanya Allah beritahukan dari sekarang bahwa kita akan dikembalikan. Kenapa kita dikembalikan? Ya, kita kan ketika kita mengucapkan, menyikapi orang yang meninggal dunia itu kan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan rame-rame, bukan rombongan. Di dalam surat Maryam dikatakan bahwa manusia itu akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa, walaupun kita sekarang ini berkumpul pada malam ini berjamaah, ketika menghadap Allah nggak bisa kita ngajak teman, karena Allah yang mengatakan sendiri, sesungguhnya atihi yaumal qiyamati farda, sesungguhnya manusia itu akan mendatangi Allah dalam keadaan sendiri-sendiri. Ya, kalau kita datang kepada Allah sendiri-sendiri, Raja pada hari kiamat yang memiliki hari kiamat pantas
pantas kalau kita disuruh takut kepada hari kiamat, datang menghadap Allah. Apakah kita sudah membawa persiapan yang cukup atau tanpa persiapan menghadap Allah? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kita menghadap orang tua saja, kalau kita merasa salah pasti nggak keruan ya. Jadi perasaan kita pasti rasa takut itu pasti ada. Atau kita mau menghadap Pak RT, ya kita buat keributan di lingkungan kita atau kita berbuat salah terhadap lingkungan kita, masalah selokan, masalah apa sajalah yang mengganggu lingkungan kita. Ya kita misalnya nyetel musik sekeras-kerasnya tanpa memperhatikan tetangga kita, kemudian ada yang lapor kepada RT, kemudian Pak RT menanggapi dan kita dipanggil, kita yang nyetel musik sekeras-kerasnya itu dipanggil oleh Pak RT, pasti kita menghadap RT ada rasa takut. Begitu juga menghadap seterusnya, menghadap Pak RW, menghadap Pak Lurah, Pak Camat, dan apalagi menghadap Presiden, apalagi menghadap Tuhannya Presiden. Presidennya aja takut, pasti. Menghadap Allah pasti takut. Apalagi kita yang bukan presiden, rakyat biasa, menghadap Allah pasti takut. Makanya jadi hari kiamat itu kita disuruh takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena guncangan hari kiamat itu enggak ada bandingannya. Di dalam surat Al-Zalzalah dikatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoncang dengan goncangan sedahsyat-dahsyatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan akan mengeluarkan seluruh manusia yang pernah dikuburkan di dalam bumi, akan dikeluarkan semuanya. Nggak mau lagi menyimpan manusia, karena bumi sendiri akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mendengar berita yang begitu dahsyat, begitu berat, walaupun belum terjadi, kita nggak punya rasa takut, maka kita nggak punya harapan, ya, kita nggak punya harapan bahwa kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dengan adanya peristiwa seperti ini, kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini supaya kematian itu bisa menjadi nasihat buat kita. Dan kalau kematian itu belum cukup untuk menjadi nasihat buat kita, ya ada 1-2 ayat yang disampaikan, 1-2 hadis yang disampaikan, 1-2 kalimat yang disampaikan dalam kegiatan seperti ini bisa membuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takutnya kepada Allah itu dapat pahala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kelihatan, meskipun Allah kita nggak bisa lihat, karena memang kita nggak mampu kalau sekarang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mampu, binasa kita kalau melihat Allah sekarang. Nanti di hari kiamat insya Allah, kata Nabi, kita bisa melihat Allah secara terang benderang, ya. Syaratnya kita menjadi orang yang baik, yang soleh, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
Kita doakan sekali lagi almarhumah orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap dengan husnul khatimah, dan kepada anak cucunya diharapkan juga mau mendoakan supaya nanti kalau anak cucunya itu meninggal juga didoakan oleh anak-anak cucunya lagi. Tapi kalau nggak mau mendoakan orang tua kita, nenek kita, kakek kita, jangan berharap, ya jangan berharap giliran meninggal pengen didoain. Bukan ngancem, artinya bukan, ya kan sesuai dengan ya balas budi, ya balas budi seseorang itu seperti itu. Pasti ada sebab akibatnya. Kalau sekarang rajin mendoakan orang lain, terlebih keluarga atau orang tua, maka insya Allah akan didoakan juga pada saat dia meninggal dunia atau kita meninggal dunia nanti. Demikian beberapa kalimat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya berharap kepada Allah SWT ada yang bisa bermanfaat, ya dijadikan manfaat pada Allah SWT apa yang kita lakukan kegiatan ini. Dan kalau ada hal-hal yang salah tentunya saya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.